Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya dengan Tasya Rashidah, NIM J 500 180 144. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan mata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi mata terlebih dahulu. Jadi, bola mata berbentuk bulat dengan panjang maksimal 24 mm. Kemudian, pada bagian anterior bola mata memiliki kelengkungan yang lebih cembung sehingga terdapat bentuk dengan dua kelengkungan berbeda. Nah, bola mata sendiri dibungkus oleh 3 lapisan jaringan, yaitu yang pertama ada lapisan sklera yang bagian terdepannya disebut dengan kornea. Kemudian ada lapisan uvea dan ada lapisan retina. Di dalam bola mata terdapat cairan aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Nah, yang pertama, pemeriksaan tajam visus atau pemeriksaan mata. Jadi, untuk alat yang dibutuhkan itu adalah kartu Snellen, satu lensa coba atau koreksi. Nah, untuk prosedur pemeriksaannya sendiri, pasien duduk pada jarak 6/5 meter dari optotype Snellen, kemudian mata yang satu ditutup, jangan ditekan. Lalu yang kedua, pasien dipersilakan untuk membaca huruf atau gambar yang terdapat pada optotype. Yang ketiga, pasien diminta membaca huruf yang tertulis pada kartu Snellen dimulai dari yang paling besar sampai pada huruf atau gambar yang terlihat oleh mata normal. Nah, yang keempat, tentukan letak baris terakhir yang masih dapat dibaca oleh pasien. Untuk interpretasinya sendiri, yang pertama terdapat pada baris dengan tanda 6, dikatakan tajam penglihatan 6/6 dan dikatakan normal atau 100%. Yang kedua, terdapat pada baris dengan tanda 30, dikatakan tajam penglihatan 6/30, berarti pasien hanya dapat melihat pada jarak 6 meter, yang oleh orang normal tersebut dapat dilihat pada jarak 30 meter. Yang ketiga, bila pasien tidak dapat mengenal huruf tersebut pada kartu Snellen pada jarak 6 meter, maka dilakukan uji hitung jari. Yang kedua, ini ada pemeriksaan visus dengan uji hitung jari. Dasarnya sendiri, jari dapat terpisah oleh orang normal pada jarak 60 meter. Prosedur pemeriksaan, pasien duduk di kursi dalam kamar yang terang. Kemudian yang kedua, pasien diminta menghitung atau menentukan jumlah jari yang diperhatikan pada jarak tertentu, misal 1 meter dan seterusnya sampai dengan 6 meter atau sebaliknya. Interpretasinya, bila jari yang diperlihatkan dikenal pada jarak 1 meter, maka dikatakan tajam penglihatan seseorang adalah 1/60. Yang kedua, bila dapat melihat pada jarak 3 meter, maka dinyatakan tajam penglihatan 3/60. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan visus dengan uji lambaian tangan. Apabila pasien nggak dapat menghitung jari, maka dipergunakan lambaian tangan pemeriksaan pada jarak 1 meter sampai 6 meter. Dengan uji lambaian tangan, maka dapat dinyatakan tajam penglihatan pasien lebih buruk dari 1/60. Orang normal dapat melihat gerakan atau lambaian tangan pada jarak 300 meter. Prosedur pemeriksaan, yang pertama, pasien duduk di kursi dalam kamar yang terang. Kemudian yang kedua, pasien diminta menentukan arah lambaian tangan yang diperlihatkan pada jarak tertentu, misal 1 meter dan seterusnya sampai dengan 6 meter atau sebaliknya. Nah, untuk interpretasinya sendiri, apabila arah lambaian tangan yang diperlihatkan dikenal pada jarak 1 meter, maka dikatakan tajam penglihatan seseorang adalah 1/300. Yang kedua, bila dapat melihat pada jarak 3 meter, maka dinyatakan tajam penglihatannya 3/300. Yang keempat itu adalah pemeriksaan visus dengan uji proyeksi sinar. Apabila lambaian tangan nggak terlihat oleh pasien, maka kita periksa visusnya dengan cahaya atau sinar bilateral. Nah, yang kedua, orang normal dapat melihat adanya sinar pada jarak tak terhingga 1 tak terhingga. Apabila masih bisa membedakan arah sinar, maka artinya LP atau light projection baik. Apabila tidak dapat membedakan arah sinar, artinya LP buruk. Yang ketiga, bila pasien sama sekali tidak mengenal adanya sinar, maka dikatakan penglihatannya 0 atau buta total. Yang kelima itu ada pinhole test atau uji lubang kecil. Pemeriksaan ini bermaksud untuk mengetahui apakah tajam penglihatan turun akibat kelainan refraksi atau kelainan media penglihatan atau saraf optik. Nah, dasarnya sendiri, makin kecil diameter pupil, makin bertambah dalam pandangan. Kemudian kelainan refraksi apapun akan membaik tajam penglihatannya bila diberi pinhole di depan mata tersebut. Nah, alatnya sendiri adalah pinhole dengan diameter 0,75 mm celahnya, kemudian ada kartu Snellen. Untuk prosedur pemeriksaannya, pasien duduk menghadap kartu Snellen dengan jarak 6 meter/5 meter. Pasien diminta membaca huruf terakhir terkecil yang masih dapat terbaca pada kartu Snellen. Yang ketiga, pada mata tersebut dipasang lempeng pinhole. Untuk koreksi kelainan refraksi, yang pertama itu ada pemeriksaan miopia, kemudian ada pemeriksaan hipermetropia, dan yang ketiga ada pemeriksaan astigmat. Kemudian untuk tes buta warna sendiri,
Menggunakan buku Ishihara, lakukan tes buta warna dengan cara meminta pasien membaca dan menyebutkan angka yang tampak pada setiap halaman buku dalam waktu tidak lebih dari 10 detik. Hasil bacaan pasien dikonfirmasikan dengan jawaban yang tersedia untuk menentukan diagnosisnya. Interpretasinya, bila lebih dari 10 detik berarti terdapat kelainan penglihatan warna. Dan yang kedua, buta warna sendiri, warna hijau terdapat pada atrofi saraf optik, toksik optik, neuropati dengan pengecualian. Sekian dan terima kasih.